SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kalimat yang paling utama untuk khatib sampaikan dari mimbar Jumat adalah mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena takwa itu sebaik-baiknya bekal. Kita mengetahui banyak sekali macam-macamnya bekal, tetapi satu-satunya bekal yang membawa kita kepada kemaslahatan di dunia sekaligus keselamatan di akhirat adalah takwa. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ayat ini tentang ancaman bagi pelaku ribawi, bagi pelaku praktek ribawi, bahwasanya nanti dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila. Di dalam ayat ini disebutkan, soalnya mereka mengatakan riba ya sama saja kayak jual beli. Padahal wahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Tapi mereka mengatakan sama sajalah kayak jual beli. Di dalam pandangan mereka, jual beli cari untung, riba juga cari untung, sama-sama tujuannya, sama aja lah. Sementara Allah nyatakan yang halal jual beli, riba haram. Nah, mereka membolak-balik kenyataan, membolak-balikan syariat. Yang akalnya terbalik itu orang gila, maka dia dibangkitkan seperti orang gila. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsir yang menyebutkan al-jaza'u min jinsil amal. Riba ada 3 macam. Yang pertama riba fadl, yang kedua riba nasa'i, yang ketiga riba qarat. Tentang riba fadl,
dan riba Nasa'i bisa dilihat di dalam hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddati wasy-sya'iru bis-sya'iri wa al-burru bil-burri wa at-tamru bit-tamri wa al-milhu bil-milhi." Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 macam komoditi ribawi. Artinya terhadap 6 macam komoditi ini, terhadap 6 macam barang ini kita harus hati-hati karena pemberlakuannya telah ditetapkan secara sendiri. Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga gandum, yang keempat bur semacam gandum, yang kelima korma, dan yang keenam garam. Keenam macam komoditi ini diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama kita katakan kelas alat transaksi emas dan perak. Yang kedua kelas makanan, yaitu selebihnya gandum, bur, korma, garam. Ini kelas yang kedua, kelas makanan. Jadi syariat mengklasifikasikannya menjadi dua kelas. 6 macam barang diklasifikasikan menjadi 2. Bagaimana rinciannya? Rinciannya telah dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, kalau pertukarannya jenisnya sama dan dalam satu kelas, maka pertukarannya harus sama, timbangannya, takarannya, ukurannya, kadarnya sama persis, dan harus cash. Contoh, emas Itali mau ditukar dengan emas Jawa. Ini Itali, ini Jawa. Yang dilihat jenisnya sama, yaitu emas. Emas sama emas, berarti jenisnya sama. Maka jenisnya sama, maka kalau mau ditukar 5 gram dengan 5 gram, gak boleh ada kelebihan. 3 gram dengan 3 gram, gak boleh ada kelebihan. Meskipun yang emas Jawa lebih unggul daripada emas Itali, gak dilihat itunya. Yang jelas emas dengan emas harus sama takarannya, dan keduanya tentu masih dalam satu kelas. Emas Jawa, emas Itali masih satu kelas, yaitu kelas alat transaksi. Nah, satu kelas ini yang menjadikan harus cash, harus kontan. Ini emas Jawa saya 3 gram, ini emas Itali saya 3 gram. Kontan di majelis akad. Kalau ada kelebihan, emas Jawanya 3 gram, emas Italinya harus 7 gram, 3 ditukar 7, namanya ada pertambahan. Nah, ini ribanya riba fadl. Karena nggak boleh ada pertambahan. Kalau ada pertambahan, ribanya riba fadl. Nah, 3 ditukar dengan 3, tetapi penyerahannya tertunda. Ini emas Jawa saya 3 gram. Mana emas Itali sampean? Nanti sore tak kasihkan. 3 memang ditukar dengan 3, persis 3 gram, 3 gram. Tapi terjadi riba. Kenapa? Karena ditunda penyerahannya. Karena pengertian riba itu kan pertambahan pada harta tertentu ketika dipertukarkan atau ditangguhkan, yang mana pertambahannya itu dilarang oleh syariat. Ini contoh emas dengan emas, jenisnya sama dan kelasnya sama. Contoh yang lainnya, kita ambil misalnya korma ajwa mau ditukar dengan korma lulu. Ini korma ajwa, ini korma lulu. Ayo kita tukar, ayo. Ini ajwa, ini lulu, sama jenisnya korma. Maka 10 kilo harus tukar dengan 10 kilo. Gak bisa dilihat ini korma ajwa, sangat susah carinya. Enggak. Ini jenisnya sama, korma dengan korma. Kalau mau ditukar harus sama persis timbangannya, 10 dengan 10. Kalau orang kemudian mengatakan, sampean korma ajwa, saya korma lulu, korma ajwanya disepakati 10 kilo dan korma lulunya 50 kilo, terjadi pertambahan. Pertambahan di sini dilarang syariat, namanya riba.
Ini korma dengan korma. Nah, keduanya satu kelas, sama-sama kelas makanan, maka harus cash. Ini korma ajwa saya 5 kilo, ini korma ajwa saya 5 kilo. Kedua pihak mentukarkannya di majelis akad, nggak boleh tertunda karena satu kelas. Satu kelas yang menjadikannya harus cash, harus kontan. Ini ketentuan yang pertama. Satu, pertukaran pada jenis yang sama dan kelasnya sama, harus sama takarannya, timbangannya, kadarnya, ukurannya barangkali kalau ada ukuran, dan harus cash alias kontan. Ketentuan yang kedua, pertukaran pada jenis yang berbeda tapi satu kelas. Pertukaran pada jenis yang berbeda tapi satu kelas. Contohnya, emas ditukar dengan perak. Jenisnya beda, ini emas, ini perak. Maka ketentuannya boleh berbeda timbangan, takaran, kadar. Boleh berbeda. Emasnya 1 gram, peraknya 200 gram. Loh, 1 gram ditukar dengan 200 gram? Boleh di sini. Kenapa? Jenisnya berbeda. 1 gram ditukar dengan 200 gram. Tetapi harus cash, harus kontan. Kenapa? Karena keduanya masih satu kelas, yaitu kelas alat transaksi. Ini emas saya 1 gram, pihak yang lainnya mengatakan ini perak saya 200 gram. Di majelis akad tidak boleh tertunda. Tidak boleh tertunda. Kalau tertunda, meskipun pertukarannya sudah disepakati, sudah ridho, saling ridho, tapi tertunda, menjadi riba. Ribanya namanya riba nasai. Contoh yang lainnya, korma ditukar dengan gandum. Korma ditukar dengan gandum, jenisnya beda. Beda, ini korma, ini gandum. Jenisnya beda. Maka pertukaran boleh beda timbangan. Kormanya misalnya 10 kilo, gandumnya 50 kilo, boleh? Kan 10 tukar dengan 50, iya boleh karena ini beda jenis. Tapi keduanya masih satu kelas, yaitu kelas makanan. Maka harus cash, harus kontan. Harus cash, harus kontan. Di dalam hadis tidak disebutkan rupiah, dolar, real, ringgit, tidak disebutkan. Tidak disebutkan juga beras, tidak disebutkan. Tetapi para ulama mengkiaskannya. Rupiah, dolar, real, ringgit dikiaskan dengan emas dan perak. Beras dikiaskan dengan kelas makanan tadi, gandum, korma, dan yang lainnya. Kalau ada orang mau tukar rupiah dengan rupiah, yang satu bawa 1 lembar uang 100.000, yang satunya lagi bawa uang lembaran ribuan. Harus berapa lembar? Harus 100 lembar. Jadi 100.000 rupiah ditukar dengan 100.000 rupiah. Kalau tidak sama terjadi riba fadl. Dan pertukarannya harus cash di majelis akad. Kalau tertunda jadi riba nasiah. Kenapa harus sama? Karena jenisnya sama. Rupiah dengan rupiah. Kenapa harus cash? Soalnya masih dalam satu kelas. Kemudian misalnya beras mau ditukar dengan beras. Beras mau ditukar dengan beras. Si fulan A bawa beras manggis misalnya, si fulan B bawa beras jagung mereknya. Mau ditukar beras dengan beras. Jenisnya sama, nggak bisa dia bilang ini berasnya enak, kalau ini kan kurang enak. Nggak, yang dilihat jenisnya. Beras dengan beras, maka 5 kilo dengan 5 kilo, 10 kilo dengan 10 kilo harus sama persis. Kemudian pertukarannya harus cash, soalnya masih satu kelas, yaitu kelas makanan. Bagaimana kalau real ditukar dengan rupiah? Real ditukar dengan rupiah. 1 real ditukar dengan 4.000 rupiah. Loh, 1 ditukar dengan 4.000, boleh apa tidak? Dalam hal ini boleh. Kenapa? Beda jenis. Satunya real, satunya rupiah, beda jenis. Rupiah, real, jenisnya beda. Maka boleh beda kadar. Satunya
Satu real, satunya 4.000 rupiah boleh. Tapi keduanya masih satu kelas, harus cash. Orang bilang ini 1 real saya, kawannya langsung kasihkan di majelis akad, ini rupiah saya, nggak boleh tertunda, nggak boleh tertunda. Dari sini kita bisa mengerti bagaimana jual beli emas dengan cara kredit. Bagaimana jual beli emas dengan cara kredit, pertukaran antara emas dan rupiah, kredit, sepakat ini emas saya beli kredit yang sur selama 10 kali. Boleh apa tidak? Kita bisa menjawab, emas ditukar dengan rupiah. Beda jenis, beda. Maka emasnya 1 gram, rupiahnya misalnya 1 juta rupiah. Boleh, 1 dengan 1 juta. 1 ditukar dengan 1 juta. Boleh, karena beda jenis. Tapi harus diketahui, keduanya satu kelas. Kelas alat transaksi, jadi harus cash. Nggak boleh tertunda. Maka jual beli emas dengan kredit, hukumnya riba. Ini penjelasan tentang 2 macam riba, riba fadl dan riba nasi'ah. Yang satunya lagi riba qarid. Riba qarid artinya utang piutang. Karena riba ini terjadinya pada utang piutang. Hutang piutang. Kalau orang utangin 1 juta, nanti yang utang bayar 1.200.000, ya jelas riba. Ribanya riba apa? Riba fadl tadi sudah kita bahas. Karena 1 juta ya 1 juta. Kalau 1 juta di 1.200.000 namanya riba fadl. Nah, yang dimaksud riba qarid adalah orang utang 1 juta dibayarnya 1 juta. Berarti ada riba? Nggak ada. 1 juta utangnya bayarnya 1 juta. Nggak ada riba. Tetapi si piutang mensyaratkan pemanfaatan tertentu dari barang yang dimiliki orang yang berutang. Biasanya di pedesaan terjadi banyak. Petani butuh duit. Biasanya yang punya duit juragan. Petani datang ke juragan, mau pinjam duit. Juragan nggak mau. Soalnya nanti kamu kapan kembalikannya. Kemudian petani bilang, ini aja juragan, saya pinjamin duit buat daftar ulang anak-anak sekolah mondok. Kamu bayarnya kapan? Jelas saya bayar. Selama saya belum bayar, sampean garapan sawah saya. Petani utangnya 5 juta dan bayarnya juga 5 juta. Peris 5 juta, bayar 5 juta, gak ada riba. Tetapi si piutang memanfaatkan sesuatu dari orang yang berutang ini, yaitu memanfaatkan sawahnya. Ini riba qarid. Ini riba qarid. Atau kadang-kadang terjadi pada mahasiswa. Seorang mahasiswa bilang kepada kawannya, pinjemin saya dong uang, saya bokeh, belum dikirim. Dan kawannya keberatan, lo kamu pinjam 200.000 banyak banget, nanti gak bisa kembalikan. Tenang aja, saya kembalikan. Ini laptop pakaian, selama saya belum bayar pakaian. 200.000 memang dikembalikan 200.000, tetapi si piutang memanfaatkan pemanfaatan tertentu milik orang yang berhutang, ini terjadi riba qarid. Atau kadang-kadang bukan memanfaatkan barang. Orang yang menghutangi merasa di atas angin. Si fulan banyak utang kepada saya, dia merasa di atas angin. Dan ditelepon, ente tolong kemari dong, anak saya diantar sekolah, akhirnya dia nganter. Kemudian ente kalau setiap pekan antar saya ya kemana? Memang 10 juta dibayar 10 juta, tetapi si piutang merasa di atas angin sehingga memanfaatkan sesuatu dari orang berhutang, terjadi riba, namanya riba qarid. Kita harus berhati-hati di dalam bab riba ini, karena di zaman sekarang ini perkara yang sesungguhnya gamblang di dalam syariat, tetapi bagi mereka tidak gamblang, kabur, apalagi ada pihak-pihak yang mengkaburkan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, Ja'ahu maw'idatum min rabbi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang telah datang kepada dia pelajaran, nasihat, penjelasan tentang haramnya riba, kemudian dia berhenti, maka apa yang dia dapatkan sebelumnya dari praktek-praktek riba Allah maafkan. Waman ada, tetapi kalau dia terus melanjutkan, padahal sudah datang penjelasan kepada dia, nasihat kepada dia, tapi terus melanjutkan, waman ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka dia adalah penghuni neraka, di dalamnya selama-lamanya kekal. Padahal kita tahu nggak ada orang muslim di neraka kekal. Yang kekal di neraka itu orang kafir. Tetapi Allah berfirman, barang siapa yang terus melanjutkan mengulangi, padahal sudah jelas bagi dia, maka tempatnya di neraka selama-lamanya. Ini menunjukkan dahsyatnya dosa riba. Dan Nabi SAW bersabda, riba tingkatannya 60 sekian pintu. Ada 60 sekian pintu. Yang paling ringan adalah sama dengan dosa zina, menzinai ibunya. Waliyadzubillah, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Dan siapa yang terlibat di dalam praktek riba, bukan yang makan saja, tapi siapapun yang terkait di dalam lingkaran praktek riba. Karena disebutkan di dalam hadis, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahi wa katibahu hum sawa. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qila fil hadis, Allah melaknat orang yang makan riba, yang mewakilkannya, dua orang yang menjadi saksi, dan yang mencatatnya. Kita bersyukur banyak notaris saudara-saudara kita yang pilah-pilih, karena kalau mencatatnya pencatatan riba masuk di dalam kategori meskipun mencatat saja. Semoga Allah memberikan kita taufik sehingga senantiasa berjalan di atas keridhoannya hingga mati. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat fa innaka antal ghafurur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama fa innaka antal wahhab فإنك أنت الوهاب فإنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.